Turnamen God of High School telah dimulai, mencari petarung terhebat di antara siswa SMA Korea. Semua gaya seni bela diri, senjata, sarana, dan metode untuk mencapai kemenangan diizinkan, dan hadiahnya adalah suatu keinginan untuk apapun yang diinginkan oleh pemenang. Pakar Taekwondo Jin Mori diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Di sana, ia berteman dengan spesialis karate Han Dae-wi dan pendekar pedang Yumira, yang keduanya masuk karena alasan pribadi mereka sendiri. Mori tahu bahwa tidak ada lawan yang sama dan bahwa pertandingan akan menjadi paling kejam yang pernah dia lawan dalam hidupnya. Tapi bukan khawatir, hal ini membuatnya sangat bersemangat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi ntar dulu, sebelum lanjut menonton, ada baiknya sobat memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, subscribe, dan share konten yang ada di channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Anime dimulai dengan kemunculan tokoh utama yang sedang bermimpi saat ditinggal pergi oleh kakek yang merawatnya. Dan anak muda ini bernama Jin Mori, atau kita sebut saja Mori. Dengan mengebut sepedanya, ia pun bergegas pergi. Dalam perjalanannya, ia melihat seorang nenek yang sedang kecopetan. Sontak pikirannya tentang kesedihan sang nenek membuatnya mengejar pencopet yang menggunakan motor, meski dengan sepedanya. Tanpa sengaja, Mori menabrak seorang wanita yang langsung mengamuk karena kacamatanya pecah. Setelah mendengar cerita Mori, wanita ini pun membantunya mengejar si pencopet, walaupun sebenarnya kurang membantu. Di saat bersamaan, muncul seorang pria yang langsung memukul pencopet itu dan berhasil menghentikannya. Tak lama kemudian, mereka pun berkenalan. Jin Mori, Han Dae-wi, dan Yumira. Mereka merupakan peserta turnamen God of High School, turnamen bela diri antara anak sekolah yang sangat bergengsi, di mana juaranya boleh meminta apapun dan akan dikabulkan oleh penyelenggara pertandingan. Tiap peserta dibekali oleh gelang yang memonitor organ vital peserta. Di sana juga tertera level, HP, dan GP mereka. Dengan seketika, sang wasit pun memerintahkan semua peserta untuk saling bertarung. Perbedaan kekuatan peserta mulai terlihat di sini. Beberapa saat kemudian, panitia memasukkan seorang pria bernama Man Seo, tahanan penjara yang dipinjam dengan kesepakatan khusus. Pria ini terlihat sangat kuat dan kejam. Pertandingan pun berakhir dengan perawatan beberapa peserta. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga saling menceritakan alasannya mengikuti turnamen tersebut. Mori yang karena ingin bertarung dengan orang yang kuat, Dae-wi yang butuh uang, dan Mira yang ingin membangun kembali dojo aliran pedang milik keluarganya. Pertarungan babak pertama pun dimulai keesokan harinya, di mana masing-masing peserta sudah menunjukkan level kekuatan mereka. Di babak awal ini juga terjadi pertarungan seru antara Go Gamdo melawan Man Seo. Dengan ilmu bela diri Tai Chi yang dikuasainya, Gamdo beberapa kali berhasil menyerang Man Seo. Man Seo pun melepaskan ikatan tangannya untuk membalikkan keadaan. Gamdo terlihat mulai tak berdaya di hadapan Man Seo yang terus menyiksanya, dan mulai mematahkan tangan Gamdo tanpa ampun. Di saat yang sama, Mori muncul dan langsung menendang wajah Man Seo. Mori pun menantang Man Seok untuk bertarung dengannya, namun langsung dihentikan oleh petinggi turnamen dan wasit karena telah melanggar aturan turnamen yang tidak memperbolehkan ikut campur pada pertarungan orang lain. Masih tak terima, Man Seok kembali menyerang. Mori pun menyambutnya dan berhasil mengalahkan Man Seok. Di saat yang sama, Park Mujin, sang pemimpin penyelenggara turnamen, tiba dan mengumumkan mereka akan mendiskusikan hukuman untuk Mori. Setelah berdiskusi, diputuskan hukuman Mori harus bertarung dengan salah satu panitia berkacamata dengan sebutan Komisioner Q, dan jika berhasil mengalahkannya, ia boleh kembali mengikuti turnamen. Namun dengan kekanak-kanakan, Mori malah meminta bertarung dengan pria pirang yang pernah mengalahkannya saat mengundangnya ke turnamen. Merasa diremehkan, Q langsung memukul Mori sambil mengatakan dirinya lebih kuat dibanding si pirang. Saat pulang, Mori diberikan buah-buahan oleh Park Mujin, yang ternyata merupakan buah yang disegel dan tidak boleh dimakan oleh manusia biasa. Park Mujin memberitahukannya kepada Mori untuk mengidentifikasikannya dengan istilah yang asli atau bukan. Mori yang memakan buah tersebut pun terlihat kesakitan, mengeluarkan darah dari mulutnya dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, pertandingan dibuka dengan pertarungan antara Dae-wi dengan Bae Seung-chul. Dengan serangan tongkat yang cepat, Seung-chul berhasil melukai Dae-wi. Dengan tekad memenangkan turnamen demi menyelamatkan nyawa sahabatnya yang sakit parah, Dae-wi pun bangkit.
menyerang balik dengan jurus bernama kura-kura hitam, menghancurkan tongkat Sung Cheol, dan lanjut menyerang dengan membabi buta, hingga memenangkan pertarungan. Mori yang seharusnya sekarang bertarung terlihat datang terlambat. Park Mujin yang menantikannya pun terlihat tersenyum. Aturan pertarungan ini adalah jika Mori berhasil menjatuhkan Kyu sekali saja, ia dianggap menang. Mori pun langsung dengan cepat mendekat, melepaskan kacamata, dan langsung mendorongnya hingga terjatuh. Mori pun menang. Merasa kesal, Kyu mengeluarkan kekuatan yang disebut Charkeok. Park Mujin dan para komisioner pun menghentikan Kyu dan memberikan denda pemotongan gaji 3 bulan. Keesokan harinya, saat berjalan, Mori, Mira, dan Daewi dikagetkan dengan kedatangan seorang pria bernama Oh Seung-jin yang tiba-tiba melamar Mira. Seung-jin merupakan ahli bela diri dan pebisnis yang mewakili dunia hiburan olahraga negara ini yang memiliki nama besar. Hal ini membuat Mira menerima lamaran tersebut agar impiannya mengembangkan dojo aliran pedang cahaya bulan menjadi lebih mudah. Di sisi lain, Mori tidak setuju karena Mira harus meninggalkan turnamen dan merasa Seung-jin memiliki maksud buruk di balik semua ini. Ia pun mengajak Daewi untuk menyadarkan Mira agar membatalkan pernikahan ini. Hari pernikahan pun tiba. Mori yang mencoba masuk dihalangi oleh para penjaga. Di sini juga terlihat maksud dari Seung-jin adalah menguasai pedang suci yang mampu mengendalikan dewa dan menggunakan kekuatan terpendam Mira. Di saat yang sama, Daewi datang mengalahkan para penjaga. Mereka pun masuk dan mencoba menggagalkan pernikahan ini. Seung-jin yang marah pun langsung mengambil pedangnya dan menyerang, namun dihentikan oleh Daewi. Sementara itu, Mori mencoba meyakinkan Mira yang memukulnya, namun malah terkena wajah paman yang merawatnya dari kecil, yang juga tidak setuju dengan pernikahan ini. Perlahan, Mira pun mulai sadar pilihan terbaiknya buat dirinya adalah membatalkan pernikahan ini. Selanjutnya diperlihatkan Daewi sangat tertekan melihat sahabat yang semakin dalam kondisi kritis. Perasaan kacau ini terbawa ke pertarungannya melawan Mira yang terlihat tanpa belas kasih. Menyerang Mira yang sudah tak berdaya sampai harus dihentikan wasit dan dengan dingin menantang Mori di final. Mori yang menjenguk Mira pun terus memikirkan penyebab mengapa Daewi tiba-tiba berubah. Hari final Go pun tiba. Pertarungan yang menentukan antara Mori dan Daewi. Saling jual beli serangan pun terjadi antara mereka berdua. Di sisi lain, Mira melihat komisioner P yang sedang berada di salah satu ruang yang ternyata itu adalah tempat sahabat Daewi yang sekarang dalam kondisi meninggal. Di sini juga terungkap ambisi Daewi untuk menang adalah demi menyelamatkan sahabatnya menggunakan nanomachine yang dikembangkan oleh panitia turnamen. Kembali ke pertarungan, Daewi terus-menerus menggunakan jurus pamungkasnya. Mori pun terlihat banyak menanggung luka. Di sela pertandingan, Park Mujin menghampiri Daewi dan mengatakan tentang keadaan sahabatnya yang sudah tidak tertolong. Daewi pun terlihat kehilangan semangat bertarungnya, namun tersadar oleh teriakan Mira yang menyemangatinya dan tak ingin pertarungan kedua sahabatnya itu berakhir seperti itu. Pertarungan sesungguhnya antara Mori dan Daewi pun dilanjutkan, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Mori sebagai juara wilayah. Beberapa hari kemudian terjadi rapat karena perubahan turnamen nasional yang menjadi format tim, di mana setiap wilayah mengirimkan 3 petarung terkuatnya. Di sini Park Mujin dan bawahannya juga membahas tentang Seung-jin yang ternyata punya hubungan dengan organisasi bernama Nox yang diduga akan menimbulkan masalah saat turnamen nasional berlangsung, sehingga ia memanggil The Six. Salah satunya adalah seorang kakek yang merupakan guru Park Mujin. Mereka berdua juga membicarakan tentang Jin Tae-jin yang merupakan kakek dari Mori yang diincar oleh Nox. Hingga kini tidak diketahui keadaan dan keberadaannya. Beberapa saat kemudian, Mori yang sedang mengalami terkilir pada kakinya dikagetkan oleh sang kakek The Six yang menyembuhkannya dengan sebuah jarum. Dan di tempat lain, sang wasit yang bernama Sim Bongsa yang sedang dengan anak dan istrinya melihat badut yang mencurigakan. Benar saja, ia adalah pembunuh bayaran yang dikirim Nox. Sim Bongsa pun terbunuh. Menyadari Nox sudah bergerak, para The Six pun dikumpulkan untuk mengamankan pertandingan nasional Go. Hari pertama turnamen yang mempertemukan 3 petarung terbaik dari 9 wilayah pun dimulai. Pertandingan pertama antara tim Chungcheong Utara melawan tim Seoul. Dari ketiga anggota, tim wajib memenangkan 2 pertarungan agar lolos. Mori yang mendapat giliran pertama langsung menggunakan ilmu akupuntur untuk memperkuat dirinya, yang baru ia pelajari dari Nah Bong Chip. Namun ternyata Mori salah menekan titik, sehingga menyebabkan dirinya tidak bisa bergerak dan kalah.
Selanjutnya adalah Jin Pun Kwang yang berusia 38 tahun dan masih SMA melawan Daewi. Kwang menggunakan senjata berupa palu besar yang langsung dihujamkan kepada Daewi. Ia pun membalas dengan pukulan naga birunya yang menghancurkan palu tersebut serta mengalahkan Kwang. Di pertarungan penentu, Mira bertemu dengan sesama wanita pengguna pedang Jangmi. Mira pun berhasil memenangkan pertarungan ini. Selanjutnya adalah pertarungan antara Gyeongsangnam Selatan melawan tim Jeolla Utara. Masing-masing ketua, yaitu Jegal dan Jugok, mengambil giliran pertama. Tanpa basa-basi, Jegal mengeluarkan Charyoknya langsung mengelumat Jugok. Teman yang mencoba membantunya pun tak luput dari serangan Jegal yang langsung menyiksanya, membuat Daewi marah dan menghentikan Jegal. Pertandingan selanjutnya adalah Jeolla Selatan melawan Chungcheong Selatan. Di sini masing-masing tim telah memenangkan 1 kali pertarungan, sehingga ditentukan oleh ketua mereka, yaitu Gwimgi dan Park Ilpyo. Melihat gambar harimau pada baju Ilpyo, Mori teringat dengan lambang baju yang biasa digunakan oleh kakeknya. Pertarungan ini dengan mudah dimenangkan oleh Ilpyo. Di malam hari, Mori yang sedang sendiri didatangi oleh Ilpyo yang berkenalan dengannya. Mereka pun terlibat pertarungan kecil. Mori pun menanyakan gambar di baju Ilpyo yang ternyata merupakan bentuk penghormatannya pada Jin Taijin. 14 tahun yang lalu, Ilpyo bertemu dengan Taijin yang memberikannya buku tentang bela diri kuno yang dulu dipelajari kakeknya sebelum meninggal. Saat asik mengobrol, tiba-tiba mereka diserang oleh Jegal yang muncul, namun langsung pergi setelah itu. Untuk meningkatkan kekuatan, Daewi meminta Q untuk mengajarkannya Charyok dengan imbalan membuat makanan setiap malam. Selanjutnya, Park Mujin dan yang lainnya melakukan pertemuan untuk memperketat penjagaan dan menemukan sang kunci, istilah untuk menunjukkan peserta yang diberkahi kekuatan untuk mengalahkan dewa. Dan di sisi lain, Nox juga bertekad untuk menghancurkan kunci yang mengancam sang dewa. Di rumahnya, Mori menemukan surat yang berisi sebuah peta dan foto sang kakek yang terlihat diikat. Dengan tergesa-gesa, ia pun pergi menuju tempat itu, meskipun di saat bersamaan timnya akan melakukan pertarungan. Mira dan Daewi pun mulai gelisah karena jika Mori tidak hadir, mereka dipastikan gagal. Karena Daewi mendapat larangan bertanding akibat mengganggu pertarungan Jegal kemarin. Mereka pun berencana untuk mengulur waktu selama mungkin hingga menunggu kehadiran Mori. Dalam pertarungan ini, Mira baru menyadari bahwa pedangnya selama ini telah ditukar. Di tempat lain, Mori yang menemukan kakeknya terikat ternyata masuk dalam perangkap musuh yang mencoba menipunya. Dari kepulan asap, muncul seorang pria yang mampu memunculkan bayangannya untuk menyerang Mori. Di tempat ini, ia juga melihat anggota asli dari tim Jeju yang sekarang dihadapi Mira yang ternyata merupakan anggota Nox, dan terus membantai Mira. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Mira seolah ditarik oleh suatu kekuatan yang sangat besar dan langsung bangkit dari dalam dirinya. Ternyata itu adalah Charyok berupa pahlawan terkuat yang langsung disambut dengan Charyok Kraken. Namun dalam sekejap, Mira berhasil. Selanjutnya adalah pertandingan grup A antara tim Seoul melawan tim Jeolla Selatan. Di sini Daewi menjadi petarung pertama melawan Park Seung-ah. Dengan kekuatannya, Daewi berhasil menghentikan perlawanan Seung-ah. Di saat yang sama, Tang Mandeok, petinggi Nox, sudah mulai menunjukkan dirinya sebagai pertanda dimulainya penyerangan. Nox pun memanggil pedang dewa yang sama seperti saat mereka menyerang Jin Taijin. Dengan kekuatannya, Park Mujin mencoba menahan pedang tersebut, namun anggota Nox memanggil dewa untuk membantu mereka menghancurkan penghalang Park Mujin. The Six yang lain pun membantu Park Mujin untuk menghancurkan pedang, dengan menggunakan beberapa senjata harta karun nasional, yang akhirnya mampu menghancurkan pedang tersebut. Sementara itu di dalam arena, pertarungan antara Mori dan Ilpyo sedang berlangsung. Dalam pertarungan ini, Mori meniru jurus Mira, bahkan teknik pamungkas yang dimiliki Daewi. Di pertarungan ini, Ilpyo berhasil membangkitkan Charyoknya yang ternyata ialah sang kunci yang dimaksud selama ini. Dikisahkan, sang rubah ekor 9 merupakan pelindung para dewa dengan kekuatan yang luar biasa. Namun para dewa yang mulai berkhawatir mencoba mengeksekusinya. Merasa dihianati, sang rubah pun menghancurkan setengah kayangan lalu turun ke bumi, tertidur dan bersumpah menghancurkan para dewa. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, Ilpyo pun menyerang Mori. Namun muncul bayangan aneh dalam diri Mori yang memberikannya kekuatan, yang mampu menerbangkan Ilpyo ke langit dan menghujamkannya kembali ke lantai.
Mori pun berhasil memenangkan pertarungan, namun dengan pikiran yang masih bingung dengan apa yang terjadi. Sementara itu, di luar, The Six dan para komisioner sedang berbahagia merayakan kemenangan mereka, yang ternyata tidak bertahan lama. Sang Mandeok menggunakan kekuatannya untuk membuka gerbang dan mengeluarkan para dewa. Park Mujin pun mengumumkan akhir dari turnamen God of High School. Akibat kedatangan para dewa yang sangat banyak, di sisi lain juga terjadi pertarungan antara Ilpio dan Jegal yang menginginkan Ilpio sang kunci. Dan akibat pertarungan dengan Jegal, kunci yang tersimpan dalam tubuh Ilpio bangkit dan terlempar, sehingga menjadi rebutan banyak pihak yang ingin menguasainya. Melihat situasi kota Seoul yang kacau, Presiden Amerika memutuskan angkatan udaranya untuk menembakkan ratusan rudal balistik untuk menghancurkan Seoul. Menyadari semua orang dalam bahaya, Park Mujin menciptakan portal dan membawa semua sampai ia membereskan yang ada di sini. Mereka pun terdampar di tempat yang tidak diketahui. Saat bertemu, Ilpio menitipkan kunci agar Mori menjaganya dari Jegal, yang saat ini bertarung dengan Dewi dan Mira, dan berakhir dengan kekalahan hingga ditemukan oleh Mori. Sementara itu, Park Mujin terlihat sudah tidak mampu menahan kekuatan dewa yang memecahkan penghalangnya. Namun sesaat sebelum kehancuran, seseorang memindahkan seluruh manusia yang ada di Seoul ke suatu tempat. Orang yang mampu melakukan ini adalah anggota The Six bernama Jeon Jae-san, yang juga memanggil pasak yang mampu menembus dewa, serta menghancurkan semua yang ada di Seoul. Di tempat lain, Jegal yang berhasil mendapatkan kunci berubah sosok menjadi seperti dewa, yang kembali menyerang Mori dan kawan-kawan, dan mengenai Dewi. Kejadian ini membawa Mori ke ingatan terdahulunya yang mampu mengalahkan banyak dewa dengan tongkatnya, karena ia sesungguhnya adalah keras sakti. Hal ini sangat mengejutkan semua orang. Pertarungan antara Mori dan Jegal pun kembali terjadi, hingga akhirnya beberapa serangan Mori berhasil mendarat di tubuhnya, dan ditutup dengan terjangan petir dari awan yang dipanggil oleh Mori. Beberapa saat kemudian, saat sedang bersantai, mereka didatangi oleh seorang wanita yang marah karena dibangunkan 2 minggu lebih awal. Wanita ini adalah Kim Ung-yew, nenek moyang manusia dan anggota pertama The Six. Ialah yang akan mengabulkan apapun permintaan dari pemenang turnamen Go kecuali menghidupkan orang mati. Mori pun meminta keinginannya dikabulkan, yaitu menyembuhkan semua orang yang terluka akibat pertempuran ini. Dan setelah kekuatannya habis, Kim Ung-yew pun menjadi kecil. Di sini ia juga menyinggung tentang Jin Taijin yang hawa keberadaannya masih ada, namun lemah. Ia pun berpesan pada Ilpio bahwa kunci sekarang tersebar ke 9 tempat dan menyuruhnya untuk mengumpulkannya lagi. Terima kasih kepada sobat anime yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, atau sobat juga mau merequest anime yang akan dirangkum, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri, sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.